Pak Sekjen, Pak Heru Pambudi, para pejabat eselon 1 dan 2 beserta seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, dan yang paling spesial teman-teman finalis Cerdas Cermat APBN 2025 dari SMA, SMAK, MA, SMA, SMAK, MA atau apa? Apa? Madrasah, oh ada juga ya. Sederajat yang hadir di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Ini nggak disiarkan kan? Kenapa disiarkan? Kalau disiarkan saya nggak bisa ngomong sembarangan. Yang nyiarin siapa? Kita. Oh, ini live. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kumpul pada siang hari ini. Di sini kita mau ngomongin satu hal yang kelihatannya kaku, tapi sebenarnya sangat hidup, yaitu uang kita, uang pemerintah, pengelolaan uang pemerintah yang disebut APBN ya. Biasanya anak SMA kalau ngumpul di aula itu pasti buat pensi, kelas meeting, atau nonton band. Sekarang nonton stand up komedian aja. Tapi ada disiarin jadi nggak bisa bebas ngomongnya. Hari ini beda. Kita kumpul di aula cuma buat adu cepat dan adu cerdas soal APBN. Ini level yang keren yang menurut saya hanya dimiliki generasi yang bukan cuma jago scrolling, tapi juga mikir soal keuangan negara. Saya ucapkan selamat kepada 4 finalis dan dengan juara yang sudah kita ketahui tadi, dari Man Insan Cendekia Kota Batam, juara 1 tadi ya. SMA K Penabur Jakarta juara 2-nya, Man 2 Samarinda juara 3, dan SMAN 1 Bau-Bau yang juara 4 tadi. Semuanya hebat dan sangat pantas berada di panggung final nasional hari ini. Sebenarnya saya belum tahu hebat apa enggak. Yang atas kan siapa? Pak Sekjen, teman-teman itu ya. Siapa yang atas dari kita? Pak Arif mana? Dia nggak tahu banyak APBN. Ilmu fiskal dia segini. Tapi yang lain segini sih, dia jago. Jago juga sih. Saya nggak tahu apa yang ditanyain tadi di dalam cerdas cermat tadi, saya nggak tahu. Tapi saya anggap sudah cukup lengkap lah, sudah cukup detail. Tapi saya pengen ngetes juga. Juara 1 mana? Coba yang juara 1. Nggak apa-apa, di sana dikasih, di bawah ini dikasih aja, dikasih mic-nya. Di tengah situ dikasih mic. Kasihan dia jalan sini jauh, capek. Alat ukur yang paling pas untuk melihat suatu yang paling gampang untuk menentukan APBN saya sustainable apa enggak, apa yang dipakai? Pertumbuhan ekonomi? Salah. Temennya? Ayo, saya kasih waktu 5 detik deh untuk diskusi. Postur APBN. Apa? Postur APBN. Salah. Sebelahnya? Nggak bisa. Tebak aja, salah nggak apa-apa, nggak didenda kok. Anggaran. Anggaran kan APBN-nya. Salah. Berarti pertanyaan yang paling inti dari itu nggak terjawab. Berarti Pak Arif nggak ngajarin dengan benar nih Pak Arif. Gimana sih? Oke, gila satu silahkan duduk. Kita kasih kesempatan. Oke, silakan, terima kasih. Ini bukan berarti Anda jelek ya. Yang ngajarin aja nggak becus tuh Pak Arif tuh. Juara 2, berdiri. Coba pertanyaan yang sama, jawabnya apa?
Coba apa? Pertanyaan sama. Kalau di APBN, kalau saya mau lihat APBN saya berkesinambungan apa enggak, yang mana yang saya lihat? Ayo, nggak apa-apa, salah juga nggak apa, nggak didenda. Anda jangan takut, kita nggak ada yang tahu. Makanya saya nanya. Apa? Pembangunannya kayak proyek infrastrukturnya jalan atau enggak? Salah, sebelahnya. Hasil pelaksanaan di lapangannya yang terjadi. Salah, sebelahnya. Melalui tingkat inflasinya perhitungannya? Salah. Oke, silakan duduk. Kalau juara 1, juara 2-nya nggak bisa, pasti 3, 4 juga nggak bisa ya? Kira-kira ya? Gimana kalau kita tanya pejabat Kementerian Keuangan? Kalau mereka nggak bisa jawab, kenaikan pangkatnya kita tunda. Coba, Ibu Puspa. Coba jawab, Bu Puspa, apa yang saya lihat? Izin Pak, pertama primary balance-nya, kemudian pertumbuhannya Pak. Wah, dia pinter. Tapi nggak dapat tadi ya. Jadi kita lihat primary balance-nya utama, begitu positif, kita anggap anggarannya berkesinambungan. Yang lain kita nggak peduli. Sebetulnya itu kalau melihat. Tapi selama ini kita sering negatif terus kan, sekarang negatif terus kan. Jadi anggaran kita selama bertahun-tahun didesain untuk tidak berkesinambungan. Anda tahu nggak? Tahu nggak itu? Nggak tahu ya? Memang kita nggak becus. Tapi itu melihat keadaan ekonomi, kita perlu apa? Biasanya kalau primary surplusnya defisit, itu biasanya kita artinya membutuhkan untuk memberi dorongan ke ekonomi. Biasanya kalau ekonomi lagi susah, itu kita buat defisit. Tapi nggak boleh terus-terusan. Kebijakan yang bagus adalah pada suatu saat primary surplusnya dibuat positif. Jadi kira-kira itu. Mau tanya lagi? Mau pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa ya? Sekarang kan saya mau nanya lagi nih. Orang sibuk kan nuduh pemerintah kebanyakan utang. Rasio utang ke PDB-nya hampir 40%. Defisitnya di atas 2% ke PDB lah anggarannya. Orang bilang Pak Jokowi ngutang terus, yang sekarang juga pasang ngutang juga. Pak SBY ngutang juga walaupun agak menurun pada waktu itu rasio ke PDB-nya. Kalau saya diprotes sama mahasiswa mempertanyakan kenapa utang kamu ke PDB sebesar itu artinya negara mau bangkrut kira-kira gitu. Jawabannya apa? Coba juara 1. Jawabannya apa? Jawab lagi. Dari tempat aja, berdiri aja di situ. Saya mau minta jawaban dari Anda yang bisa saya pakai mematahkan tuduhan para mahasiswa itu. Silakan. Saya berdiri, sambil berdiri aja. Baik Pak, terkait dengan rasio defisit dan juga dan juga rasio utang, yang mana utang itu sekitar 40% dari PDB dan tadi defisitnya di atas 2%, yang mana hal ini masih merupakan batas aman karena dalam rasio utang terhadap PDB yang direncanakan itu sekitar 3% dan juga untuk rasio utang terhadap PDB itu 60% maksimalnya. Kemudian utang yang diambil ini juga bisa sebagai salah satu langkah negara untuk melaksanakan kebijakan ekspansi fiskal yang mana supaya membantu memutar roda perekonomian dan juga menjaga daya beli masyarakat. Udah. Ya 25% lah. Coba saya tanya yang ranking 4 deh sekarang. Siapa tadi dari bau-bau? Jawaban Anda apa?
Biar saya kelihatan bagus gitu. Emang udah jelek, tapi gimana biar kelihatan masih bagus, masih bisa bertahan kalau ditanya orang. Kami rasa kami setuju dengan jawaban dari Man IC Kota Batam kalau tadi rasio maksimal utangnya masih di bawah angka yang tidak normal, yaitu hanya 40% dari yang seharusnya maksimal rasio utang hanya 60% dan defisitnya masih di angka, walaupun sudah mendekati 3%, masih di angka yang belum normal, belum melebihi batas, yaitu 3% dari PDB. Maka dari itu jika mahasiswa melakukan protes, kita bisa menjelaskan kalau hal ini kita belum melebihi batas walaupun utangnya negara itu sangat banyak. 25% juga. Kalau tanya Puspa, pasti Puspa tahu ya. Oh, dia pegang itu lama ya. Kayaknya dia pegang itu lama. Coba saya tes. Bu Puspa tahu nggak? Saya mesti apa jawab? Ke mahasiswa biar saya nggak pusing. Bu Puspa yang jawab sekarang. Lu makan jangan ngobrol terus lu. Dia ngobrol gimana sih? Nggak tahu. Ya udah. Yang ranking 3 dari mana tadi? Samarinda. Baik Pak Purbaya, kalau boleh kami melanjutkan jawaban dari teman-teman. Seperti yang pernah dibilang Pak Purbaya, kalau kondisi ekonomi kita ini lagi lesu, konsumsi masyarakat tuh lagi turun. Nah, sesuai dengan konsep belanja negara itu ada namanya balance budget over cycle, di mana anggaran kita tuh dalam jangka panjang secara rata-rata dirancang agar berimbang. Maksudnya gimana? Ketika kondisi ekonomi kita lagi lesu, maka kita pemerintah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan konsumsi dan menciptakan efek multiplier sehingga ekonomi kita naik dan bisa berjalan dan sektor-sektor vital kita itu dapat meningkat. Begitu Pak. Ketika kita sudah kaya, anggaran kita bisa melakukan kebijakan anggaran surplus untuk mengatasi kebijakan anggaran defisit yang kita lakukan di periode anggaran yang telah berlalu. Begitu Pak. Wah, lebih bagus nih 50 deh, 50% kamu. Ada invention sedikit di situ. Jadi gini, ini semuanya bagus, semua jawabannya lebih bagus Pak daripada mahasiswa yang turun ke jalan ya. Nanti kalau kakak-kakak mahasiswa Anda turun ke jalan, Anda ajarin sedikit-sedikit tuh. Mungkin DPR juga. Direkam ya? Tadi kan nggak kedengeran. Jadi gini, ya, saya kan bisa pakai tadi. Oke, saya nggak mengganggu pakem-pakem yang ada di dalam negeri kan. 3% dari PDB defisitnya, 60% di bawah 60% dari PDB utangnya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, kalau kita lihat seluruh dunia, nggak ada yang seketat kita sekarang. Amerika 6% dari PDB utangnya tiap tahun, udah berapa tahun terakhir, utang ke PDB-nya hampir 60%, 100% lebih. Jepang mirip-mirip, rasio utang ke PDB-nya 250%. Jerman, negara yang dianggap paling prudent pun sama, mendekati 100%, utang ke PDB-nya semuanya sama. Italia 100%, wah semuanya lah. Malaysia, Thailand, Singapura semuanya di atas kita. Malaysia mungkin mendekati 60%. Thailand juga tinggi. Jadi kita di kawasan termasuk yang paling prudent. Itu satu. Yang kedua, saya bisa ajarin lagi begini. Acuan itu dipakai untuk apa sih? Dulu ada studi di ekonomi fiskal, yang saya nggak tahu ada studi ekonomi fiskal, nggak ada. Saya belajar economics, ada bagian fiskalnya.